Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apakah kalian tahu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Jika kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Sebelumnya, Ibu mau tanya, tentunya kalian sudah hafalkan apa saja 5 sila Pancasila? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, setiap tindakan yang kalian lakukan harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia ialah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Di sini Pancasila menjadi cita-cita atau pandangan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian Ibu mau tanya, menurut kalian, bagaimanakah cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian sudah tahu? Jika belum, Ibu akan menjelaskan apa saja pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jika kita mengacu pada sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya dengan berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Dengan kita berdoa, sehingga kita berharap agar kita diberikan kelancaran serta kemudahan dalam setiap melakukan pekerjaan atau aktivitas. Kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Ada banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Sehingga kita sebagai masyarakat yang memiliki agama, kita harus taat pada agama tersebut. Kita harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Kemudian pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila misalnya dengan cara berikut. Pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan lain-lain. Semuanya adalah teman, semuanya adalah saudara, dan kita semua menjadi satu. Tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dengan kita mencintai teman-teman kita, saudara-saudara kita juga akan dicintai oleh mereka.
Yang ketiga yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yaitu pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dimanapun tempatnya, selagi kita ada di Indonesia, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus melestarikan bahasa Indonesia agar negara kita bisa dikenal dengan ciri khasnya, yaitu bahasanya Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam berteman, tidak membeda-bedakan asal, suku, dan bahasa daerah. Yang keempat yaitu pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Cara pengamalannya yaitu yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat yang tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Dan yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, seandainya kita ingin memutuskan suatu hal, kita bisa melakukannya dengan musyawarah. Kita ambil suara terbanyak agar pengambilan keputusannya nanti menjadi lebih adil. Dan yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita harus menghormati hak dan kewajiban orang lain, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Dengan kita suka berhemat, suka menabung, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan pribadi yang suka berfoya-foya atau menghabiskan uang. Lebih baik kita menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang lebih berguna. Contohnya, ketika saudara kita mengalami musibah seperti banjir, tanah longsor, kita bisa menyumbangkan sedikit uang kita untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tabel. Di sini Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerja tabel pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuknya yaitu hubungkan nomor urutan sila dengan pengamalan Pancasila yang tepat. Contohnya yaitu hidup hemat. Kita bisa tarik garis dari tabel di sini menuju tabel sila yang tepat. Contohnya seperti ini. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, Ibu minta perwakilan salah satu anak dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mengerjakan tabel pengalaman Pancasila di sini. Sekian pemaparan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.